Selama periode 7 Oktober hingga 10 Desember 2023, Perang Israel-Palestina telah menewaskan lebih dari 18.000 warga Palestina. Rinciannya, korban jiwa Palestina di jalur Gaza sekitar 18.000 orang dan di tepi barat sekitar 265 orang. United Nations Office for the Coordination of Humanitarian Affairs atau OCHA menghimpun data-data korban ini dari Kementerian Kesehatan Gaza. Selain korban jiwa, OCHA juga mencatat terdapat sekitar 49.229 korban luka Palestina di jalur Gaza dan 3.431 korban luka di tepi barat. Hingga 10 Desember 2023, jumlah warga Palestina yang mengungsi di jalur Gaza mencapai 1,9 juta orang, atau sekitar 85% dari jumlah total warga Palestina. Tentu, ini merupakan tragedi kemanusiaan yang sangat menyedihkan dan tidak bisa dibiarkan sebagai akibat dari konflik Israel-Palestina yang berkepanjangan sejak didirikannya negara Israel pada tahun 1948. Bagaimana sebenarnya akar konflik Israel-Palestina ini? Konflik Israel-Palestina merupakan salah satu konflik paling berkepanjangan dan paling kompleks di dunia modern. Ini memiliki akar sejarah yang mendalam lebih dari 1 abad dan terus mempengaruhi kehidupan jutaan orang di Timur Tengah. Guna memahami ketegangan dan kekerasan yang sedang berlangsung di wilayah ini, kita harus melihat lebih dalam kepada faktor-faktor sejarah, politik, dan budaya yang telah berkontribusi pada konflik Israel-Palestina. Wilayah Palestina merupakan bagian dari wilayah dinasti Utsmaniyah atau Ottoman Turki. Wilayah ini disebut dengan Filastin atau Al-Ard Al-Muqaddasah atau yang berarti tanah yang suci. Masyarakat tersebut hidup damai dan rukun tanpa adanya konflik. Wilayah Palestina merupakan bagian dari wilayah kawasan Timur Tengah. Luasnya mencapai 27.000 km persegi. Palestina pada Perang Dunia I merupakan wilayah yang dimiliki oleh kekuasaan Turki Utsmani. Nasionalisme Arab mulai tumbuh di daerah Timur Tengah sehingga muncul kelompok-kelompok yang ingin melepaskan diri dari Turki Utsmani. Hal ini juga menguntungkan bagi Inggris karena Inggris membuat kesepakatan dengan Arab. Inggris akan membantu Arab Saudi untuk bisa lepas dari kekuasaan Turki Utsmani dengan upah sebuah wilayah yang akan dibagi-bagi. Inggris membuat kesepakatan dengan Arab serta Prancis dan membagi wilayah kemenangan Perang Dunia I nantinya. Membagi wilayah yang akan menjadi milik Inggris, Prancis, dan Rusia. Prancis menguasai Syria Barat, Damaskus, Mosul, dan Aleppo, sementara Inggris menguasai Irak sepanjang perbatasan Mesir hingga Arab bagian timur, dan wilayah Haifa serta Yerusalem akan menjadi wilayah bersama dengan kendali dari Inggris, Prancis, dan Rusia. Perjanjian ini dikenal dengan nama Perjanjian Sykes-Picot pada tahun 1916. Kekuasaan Turki Utsmani di Palestina diambil oleh Inggris dikarenakan Turki kalah dalam perang melawan Inggris pada Perang Dunia I, sehingga Liga Bangsa-Bangsa memberikan hak kepada Inggris untuk dapat mengelola wilayah Palestina sampai Palestina dapat berdiri sendiri. Namun, hal tersebut justru menimbulkan masalah cukup rumit antara warga Palestina dengan kaum Yahudi. Pasalnya, kaum Yahudi dan Arab telah diberikan janji oleh Inggris untuk dapat menjalankan pemerintahan sendiri. Namun, justru keduanya menimbulkan konflik di mana mereka saling mengakui wilayah Palestina tersebut. Konflik tersebut justru menimbulkan bentrok serta serangan yang dilakukan antara keduanya. Dan semakin banyak pula bangsa Yahudi yang mendiami wilayah Palestina terlebih dengan dikeluarkannya Deklarasi Balfour pada tahun 1917. Deklarasi tersebut dikenal dengan Deklarasi Balfour yang diambil dari nama seseorang yang menulisnya, yaitu Sekretaris Jenderal Luar Negeri Lord Balfour.
Sejalan dengan dikeluarkannya Deklarasi Balfour, gerakan Zionisme semakin marak dengan adanya perpindahan kaum Yahudi ke Palestina. Bangsa Yahudi di Eropa terus kembali ke Palestina. Ketika Inggris menguasai Palestina, kaum Arab tidak tahu dengan adanya Deklarasi Balfour, sehingga Arab awalnya merasa senang atas kekalahan Turki dan bantuan Inggris dalam memerdekakan diri. Namun, bangsa Palestina merasa kecewa terhadap Inggris yang ternyata mendukung Yahudi dan membantu Yahudi untuk membangun nasional home-nya di tanah Palestina. Pelaksanaan Deklarasi Balfour dimaksudkan agar Yahudi dapat menempati wilayah Palestina dan membuat nasional home di wilayah tersebut. Setelah berakhirnya Perang Dunia I yang dimenangkan oleh Inggris, Yahudi mulai berpindah ke wilayah Palestina. Perpindahan tersebut dirasa begitu meningkat bahkan setiap tahunnya. Hal ini menimbulkan kecaman dari bangsa Arab Palestina. Berbagai upaya dilakukan bangsa Arab Palestina serta melakukan pemberontakan bukan hanya kepada bangsa Yahudi, namun kepada pemerintahan Inggris, meminta agar bangsa Yahudi segera pergi dari tanah Palestina. Pelaksanaan Deklarasi Balfour oleh Inggris telah memberikan kemudahan bagi Israel. Pemberontakan-pemberontakan yang dilakukan bangsa Arab Palestina dirasa belum mendapatkan hasil. Yahudi yang didukung oleh pemerintahan Inggris dari tahun ke tahun menempati wilayah Palestina. Mereka berbondong-bondong untuk membuat pemukiman di wilayah tersebut. Ketika Perang Dunia II berlangsung, kaum Yahudi dari Eropa berbondong-bondong menuju wilayah Palestina untuk membuat pemukiman di daerah tersebut. Hal tersebut justru menambah masalah besar antara kaum Yahudi dan Arab Palestina semakin kacau dan memanas. Pemberontakan-pemberontakan terjadi antar kedua bangsa tersebut. Pemberontakan tersebut justru menimbulkan krisis antara Yahudi dan Palestina yang tidak dapat diatasi oleh pemerintahan Inggris yang memiliki kuasa atas Palestina sejak berakhirnya Perang Dunia I. Setelah berakhirnya Perang Dunia II, Inggris secara resmi melepaskan wilayah Palestina dan menyerahkan mandat kepada Perserikatan Bangsa-Bangsa untuk mengatasi masalah persoalan Israel-Palestina atas perebutan wilayah. Berbagai upaya telah dilakukan oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa untuk mengatasi permasalahan kedua bangsa tersebut. Dimulai dari pembagian wilayah menjadi dua bagian pun telah dilakukan. Namun segala upaya yang telah dilakukan tidak membuahkan hasil. Di samping itu, Presiden Amerika Harry S. Truman sangat mendukung Yahudi untuk mendirikan negara di Palestina. Dukungan ini membuat Yahudi semakin leluasa melakukan migrasi yang memang terus berlanjut sejak awal. Setelah Israel memproklamasikan kemerdekaannya pada tanggal 14 Mei 1948, keesokan harinya Perang Arab-Israel pertama dimulai dan pertempuran berakhir pada Januari 1949 setelah gencatan senjata antara Israel dengan Mesir, Lebanon, Yordania, dan Suriah. Setelah negara Israel resmi didirikan, berakibat pada pengusiran massal sekitar 1 juta warga Arab Palestina dari tanah mereka dan penciptaan negara mayoritas Yahudi di tanah Palestina. Peristiwa ini dikenal dengan Nakbah yang berarti malapetaka. Pada bulan Desember 1948, Majelis Umum PBB mengeluarkan Resolusi 194 yang menyerukan hak untuk kembali bagi pengungsi Palestina. Pada tanggal 5 Juni 1967, Israel menduduki sisa wilayah bersejarah Palestina, termasuk jalur Gaza, tepi barat, Yerusalem Timur, dataran tinggi Golan Suriah, dan semenanjung Sinai Mesir selama Perang 6 hari melawan koalisi tentara Arab. Konflik Israel-Palestina sangat berakar pada faktor-faktor sejarah, politik, budaya yang telah membentuk Timur Tengah modern dan intervensi Barat. Memahami asal-usulnya sangat penting untuk menemukan jalan menuju perdamaian. Sejarah konflik yang kompleks, peran nasionalisme, dan perjuangan untuk memperoleh wilayah oleh kedua pihak terus menantang para pemimpin dan organisasi internasional untuk bekerja menuju penyelesaian yang berkelanjutan.
Terlepas dari tantangan yang luar biasa ini, tetap menjadi kewajiban moral bagi dunia untuk mencari solusi yang adil dan berkelanjutan yang memenuhi hak-hak dan aspirasi yang sah dari kedua pihak, khususnya bagi warga Palestina.